So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Oppo A78, HP baru Oppo yang dijual dengan harga 3,5 juta dan HP ini itu hadir dengan berbagai kelebihan. Antara lain desainnya yang eye-catching, layar dan audionya yang bisa ngasih pengalaman enak buat nonton, punya speed ngecharge yang kenceng dan masih banyak hal lainnya yang bakal kita bahas di video kali ini. Oke, pertama kita mau ngomongin soal desainnya dulu. Buat desain Oppo A78 ini hadir dengan desain yang benar-benar cakep. Nggak cuma cakep aja, bodinya ini nyaman buat dipegang karena dia cukup tipis dan bobotnya ini ada di 180 gram yang ngebikin HP-nya ini enak buat dipegang sama satu tangan. Untuk varian warna ini ada dua. Pertama ada warna hitam kabut kayak yang aku pegang sekarang ini dan ada yang hijau laut dengan desain Oppo Glow yang ada efek berliannya gitu. Dan gak ketinggalan kalau Oppo A78 ini itu juga dilengkapi sama IP rating IP54 yang tahan debu sama cipratan air. Jadi masih aman lah ya kalau misal nggak sengaja ketumpahan air minum atau terkena gerimis. Buat frame di sisi-sisinya ini mengotak, dimana di sisi atas ini polosan aja. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang bisa diisi 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu buat di sisi bawahnya, ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini stereo. Dimana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Ini juga ya yang jadi keunggulan Oppo A78 dibanding pesaing terdekatnya yaitu Samsung A24 dan Vivo Y36 di mana mereka berdua itu speakernya belum stereo. Nah, kerennya lagi dual stereo speaker di Oppo A78 ini itu punya ultra volume up to 200% dan didukung juga dengan Real HD Sound 3.0 yang bikin pengalaman dengerin musik atau nonton film ini makin asik lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal nonton film, layar dari Oppo A78 ini juga nggak kalah cakep. Panel yang dipakai ini AMOLED, resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar yang ada di 6,4 inci yang udah pas banget buat berbagai kebutuhan, dimana ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Dipakai nonton film pun pengalaman pakainya ini nyenengin. Gambar ini tampilin jernih, detailnya kerasa jelas, dan warnanya ini juga vivid. Kalau buat refresh rate dia ada di 90 Hz yang lumayan berasa smooth kalau dipakai scrolling-scrolling jika dibanding layar 60 Hz biasa. Dan gak ketinggalan sensor fingerprint ini juga udah under display yang berasa wah. Dan ini gak asal gaya doang karena speed bacanya juga udah termasuk kencang. Overall aku puas banget nih sama layar dari Oppo A78 ini dimana kualitasnya ini lebih baik dari Vivo Y36 yang pakai IPS. Dan kalau disandingin sama Samsung A24 ini kualitasnya setara, cuma Oppo masih sedikit lebih unggul murni karena desainnya yang lebih kekinian. Lanjut kalau buat performa, Oppo A78 ini dibekali dengan chipset Snapdragon 680. Ya buat kebutuhan harian 680 ini udah cukup banget lah. Minimal masih bisa lancar buat dipakai aplikasi-aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari. Kayak misal WhatsApp, IG, TikTok, atau YouTube. Untuk storage sendiri ini kapasitasnya 8/256 GB dimana RAM-nya ini ada fitur RAM expansion up to 8 GB yang lumayan berguna buat ngebantu kinerja RAM utama untuk ngehandle aplikasi-aplikasi ringan yang berjalan di latar belakang. Kalau buat dipakai ngegame, Oppo A78 ini ya sekedar cukup aja. Mobile Legends ini bisa dapetin settingan grafis ultra dan refresh rate high. Selama main dan ngetes, FPS ini selalu stabil di atas 55 FPS. Ya lebih sering di 59 atau 60 FPS, cuma emang beberapa kali turun ke 55 FPS. Tapi itu pun ya masih cukup enak buat dipakai dan pengalaman pakainya ini bener-bener asik. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini dari smooth high sampai balance medium. Sayangnya nggak ada opsi buat sampai frame rate ultra atau ekstrim ya. Pas ngetes di smooth high-nya, FPS yang didapat ini untungnya bisa stabil di 29 sampai 30 FPS dan ini artinya mentok di settingan high-nya ya. Terus selain itu buat gyro ini juga asiknya dia udah hardware yang pengalaman pakainya bisa dibilang cukup asik. Terus kalau buat Genshin Impact pas aku coba mainin di settingan terendahnya ini masih lumayan bisa jalan. FPS yang didapat ini ada di kisaran 30 sampai 40 FPS pas lagi jalan-jalan santai. Sementara itu kalau lagi battle FPS-nya ini ada di kisaran 25 sampai 35 FPS. Cuma kalau efeknya lagi banyak kadang ya turun banget dan bisa nyentuh angka 20 FPS. Ya emang sih secara performa HP ini bukan yang kenceng-kenceng banget, tapi paling enggak buat jalanin Genshin dengan cukup lancar dan mengingat chipsetnya yang pakai Snapdragon seri 6, ini aku cukup kagum sama performanya. Kalau buat baterainya ini kapasitasnya 5000 mAh ya yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Main TikTok, IG selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 8% dan buat main Genshin di settingan lowest selama sejam, baterainya ini berkurang sebanyak 17% yang benar-benar awet nih buat ukuran baterai 5000 mAh.
Sementara itu buat kecepatan ngecas sendiri, dia ada di 67 watt super VOOC yang buat isi daya sampai full ini butuh waktu 45 menit. Dan ini juga jadi keunggulan si Oppo A78 ya. Karena jika dibanding pesaing terdekatnya si Samsung A24 itu cuma 25 watt aja, sedangkan si Vivo Y36 ini 44 watt. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Oppo A78 ini dibekali dengan setup dual kamera buat di bagian belakangnya. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan yang satu lagi ini kamera pelengkap depth sensor yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depannya ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasilnya serius, ini cakep. Ditambah ada mode AI Scene Enhancement yang bisa ngebuat kondisi yang aslinya kurang proper kayak gini buat difoto jadi makin lebih sedap buat dilihat untuk hasilnya. Overall hasilnya sih aku cukup suka lah, dan aku cukup yakin kebanyakan dari kalian juga setuju kalau hasil foto dari Oppo A78 ini tergolong cakep buat HP harga 3 jutaan. Oke, ini contoh perekaman video dari Oppo A78 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Oke, kita bakal coba pakai jalan buat lihat kestabilan gambarnya kayak gimana. Oke, kalau ini kamera depannya hasilnya seperti ini. Coba kita pakai jalan. Oke, dari kemarin air wiper mobil ini dia tuh nggak bisa keluar, dan ternyata efeknya simple. Ternyata kabel ini tuh lepas. Ya kemarin tadi sih ada kepikiran buat dibawa ke bengkel, tapi ternyata setelah ngecek cuma ininya doang yang lepas. Ya, ini sekalian ngecek dual view videonya Oppo A78 ya, kurang lebih kayak gini. Jadi kita bisa ngevlog ngeliatin apa yang kita lihat dan ngeliatin muka kita. Mantap. Oke, kesimpulannya Oppo A78 ini adalah HP yang cukup menarik nih buat harga 3,5 jutaannya. Dia tuh ngebawa banyak hal yang menarik ya, yang mungkin banyak dari kalian yang suka. Soal desain dia cakep, nggak ada lawan. Terus buat layar, ini juga cakep. AMOLED 90Hz-nya ini bikin pengalaman nonton dan stalking mantan jadi makin ngebetahin. Terus speakernya ini juga harus diakui ini cakep. Ya meskipun harus dicoba sendiri karena audio nggak bisa ditunjukin lewat video YouTube gini. Buat performanya ya oke lah, bukan yang terbaik buat harga 3 jutaan tapi ini cukup banget. Terus baterainya ini juga awet, ngecasnya kencang, dan kameranya ini juga cakep. Plus ada satu hal penting lagi nih, kalau Oppo A78 ini ada 48 month Friendship Protection, yang artinya Oppo tuh ngejamin produknya yang satu ini itu nggak gampang lemot setelah dipakai dalam jangka waktu 48 bulan atau 4 tahun. Penurunan performanya ini nggak signifikan ya kayak HP-HP sekelasnya, dan ada jaminan yang udah dites juga kalau Oppo A78 ini itu bakalan masih enak dipakai selama 4 tahun ke depan. Paling yang jadi pertimbangan itu ada di jaringannya aja nih yang masih 4G. Tapi sisanya ini keren dan harus diakui juga kalau Oppo A78 ini adalah HP yang cakep. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.